Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, "Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannata wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Diperlihatkan kepadaku 3 golongan dari umatku, yang pertama masuk ke dalam surga, dan 3 golongan dari umatku yang pertama masuk neraka. Fa amma awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah, kalaupun 3 golongan yang pertama masuk ke dalam surga, fasyahidu, orang yang mati syahid. Teman-teman, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun lagi tidak ada jihad, berharap minta agar Allah berikan syahadah di akhir hidup kita. Tulus minta. Karena toh kita juga akan meninggal. Bagaimana caranya Allah nanti? Kita tidak tahu. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain untuk golongan yang pertama ini, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah matinya nanti mati syahid di akhir hidupnya, tulus, ikhlas, Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Ini target utama seorang muslim. Bagaimana dia mati syahid? Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah," di depan anaknya Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in, istri Nabi SAW, "Ya Allah, matikan aku syahid dan di kota Rasulmu Muhammad SAW, di Madinah." Ingin mendapatkan 2 keutamaan, mati syahid dan mati di Madinah. Mati di Madinah juga keutamaan. Karena kata Nabi SAW, "Man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut." Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Maka Hafsah berkata, "Wahai ayahku, bagaimana bisa anda mati syahid sementara anda tidak ikut jihad? Anda lagi ada di Madinah, apalagi minta mati di Madinah. Sekarang Madinah lagi aman. Waktu itu pasukan muslimin sangat kuat, disegani, seluruh dunia dikuasai pada saat itu, mayoritasnya, ya." Maka kata Umar, "Ya'ti bihallah insya." Allah datangkan kalau Allah mau. Subhanallah, Allah datangkan Abu Lu'lu' Majusi, orang Majusi di Madinah, lalu menusuk Umar pada saat lagi sholat. Mati syahidlah beliau dan mati di Madinah. Allah punya cara. Ini golongan yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Semua kita termasuk insya Allah. Dan syahid juga ada banyak. Di antaranya kata Nabi SAW, yang puncak adalah mati di medan perang. Tapi wanita yang meninggal lagi melahirkan syahid. Orang yang membela kehormatannya syahid. Orang yang membela hartanya syahid. Orang yang meninggal membela keluarganya, istri anak yang mau diganggu perampok lalu dia bela, terbunuh, syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang tenggelam syahid. Orang yang meninggal dengan penyakit kusta atau lepra syahid, atau taun, ya, penyakit pes maksud saya. Orang yang meninggal dalam keadaan terjungkal dari kendaraan tunggangannya syahid. Jadi banyak sekali Allah SWT bisa berikan kepada kita keutamaan tersebut. Golongan kedua adalah wa abdun mamlukun lam yushgilhu riqqad dunya an ta'ati rabbih, dan seorang hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan, tidak mengganggu keadaan dia dari urusan dunia karena dia jadi budak, bisa diperjualbelikan untuk menyembah Tuhannya. Dan yang ketiga, wa fakirun muta'affifun dzu'iyal, adalah orang yang fakir, susah hidupnya dan anaknya banyak, tanggungannya banyak, tapi tidak pernah mengemis sama orang, tetap patuh kepada Allah SWT, bersyukur terhadap nikmat Allah. Ini golongan ketiga. Ini juga termasuk keutamaan orang muslim yang memiliki keturunan yang banyak yang Allah berikan, dan dia hidupkan mereka semampu dia. Lalu kata Nabi SAW, wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, adapun 3 golongan dari umatku, ini dari kita, hati-hati. Nabi SAW sudah ingatkan dari 1400 tahun yang lalu, dan ini hadis akan dibaca oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. 3 golongan dari umatku, yang pertama masuk neraka, fa amirun musallat, pemimpin yang bengis, mengambil haknya rakyatnya, menyiksa mereka, mendustakan banyak janji-janjinya. Yang kedua, wa dzu tharwatin min malin la yuaddi haqqallahi fi min malihi, dan seseorang yang kaya raya tapi tidak pernah memberikan hak Allah di hartanya, tidak ada sedekah, nggak ada zakat, nggak mau tahu, taunya cuma ngumpulin harta. Sekaligus saya titik beratkan di sini teman-teman, bedakan dan fahami beda fungsi antara zakat sama sedekah, beda fungsi. Zakat diambil dari kata-kata zakayu zakki, yang berarti pensucian. Ada syaratnya tadi, haul setahun dan nisab 85 gram emas kadar minimalnya. Ini fungsinya mensucikan harta.
Artinya kalau ada campuran uang haram, Allah bersihkan. Kalau sedekah, fungsinya melipat gandakan harta. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada orang kaya raya di Indonesia, terjadi itu, zakat mereka besar, misalnya 100 juta, 1 miliar. Maka mereka cicil mengeluarkan zakat ini dalam setahun. Maka mereka tidak sedekah lagi, berarti hanya mensucikan harta, tidak mau memperbanyak hartanya. Beda, zakat ada syaratnya cuma 2,5%. Ya, kadarnya, sementara sedekah 100% pun bisa. Dan kalau zakat haul 1 tahun, 1 tahun baru dihitung. Kalau sedekah setiap hari, dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, tiap hari Allah turunkan 2 malaikat di pagi hari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang berinfak. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Maka sedekah tiap hari. Zakat juga tergolong hanya diberikan kepada 8 golongan saja. Tidak bisa orang kaya kecuali orang yang terlilit utang. Dari orang-orang kaya terlilit utang bangkrut baru bisa dikasih zakat. Tapi kalau sedekah, orang kaya orang miskin boleh kita kasih. Orang tua kita kaya raya, tapi kita ingin belikan rumah untuk beliau, belikan makanan, belikan pakaian, boleh. Sedekah lebih terbuka. Maka harus dikejar sedekahnya. Zakat setahun sekali. Ini perlu digarisbawahi. Kalau ada orang tidak pernah memberikan hak Allah di hartanya, termasuk golongan dari 3 golongan yang masuk neraka ini. Terutama masalah zakat di sini kena kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa fakirun fakhur. Dan ini golongan ketiga yang juga kadang-kadang unik terjadi di masyarakat. Orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, dosa, tapi ada pemicu. Ini sudah miskin sombong. Apa sebabnya? Untuk apa gitu kan? Manfaatnya apa buat dia? Tapi begitulah subhanallah, ada orang seperti ini, maka dia termasuk orang yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang yang pertama nanti masuk ke dalam surga adalah para fuqara muhajirin. Ini keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah ya, terutama orang-orang miskin mereka. Ini memang orang-orang Mekah teman-teman dulu di awal Islam ini punya kedudukan luar biasa, luar biasa. Coba kita bayangkan teman-teman kalau kita ini hidup di fase Mekah dulu. Belum ada lampu, belum ada teknologi kayak kita sekarang, rumahnya orang masih dari tanah liat, ya. Terus ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Kalau tidak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Saya kadang-kadang sering saya ulangi dalam pengajian, tapi saya juga merenungi gitu. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan, masjid banyak. Apalagi kita lahir di Indonesia, mayoritas muslim, banyak buku-buku agama, banyak dai-dai ceramah, gampang sekali. Di fase Mekah dulu, 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Enggak banyak. Dan tiap hari disiksa. Siapapun dulu di Mekah orang Islam kalau lewat diinstruksikan oleh tokoh-tokoh Mekah, boleh pukul, boleh ambil hartanya, boleh bunuh, nggak apa-apa. Tersiksa luar biasa. Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum ajmain, ini kalau saya kenang kisahnya kadang-kadang netizen air mata, luar biasa imannya. Sudah kita bayangkan teman-teman, Sumayyah dan Yasir adalah budaknya Abu Jahal. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya sepakat, mulai sekarang kita siksa di pinggir jalan orang-orang Islam, bunuh mereka dengan separah-parahnya supaya semua mereka kapok, tidak ada masuk Islam lagi. Ditarik Sumayyah lagi hamil, diikat keempat kaki dan tangannya, dikait, ditarik dengan kuat dan lagi dalam kondisi hamil. Lalu Abu Jahal datang mengatakan, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau ada tombak kecil dia pegang, lembing, ujungnya tajam, atau ini aku tusukkan ke perutmu pelan-pelan. Ini berat sekali. Bagaimana kira-kira kalau kita hadapi ini teman-teman? Ini seorang wanita yang hadap. Mungkin kita kena silet saja sedikit sudah susah. Kadang-kadang tidak pergi ke masjid malah. Ini subhanallah tombak tajam, kakinya dan tangannya diinjak. Di zaman itu ayat Al-Quran masih sedikit yang turun. Belum sebanyak kaum muslimin. Masih butuh keimanan luar biasa. Maka kata dia, aku tetap dalam agamaku. Maka Abu Jahal tusuk perutnya pelan-pelan sampai dia mati. Sampai kata Nabi SAW, kata disepakati oleh para ulama, orang wanita yang pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha.
Kemudian Yasir suaminya mau membela nggak bisa, diikat juga, didatangkan, disiksa juga, sampai akhirnya terbunuh juga. Waktu Nabi SAW lihat penderitaan mereka, Nabi belum punya kekuatan di Mekah, belum ada wahyu suruh berperang juga. Jawaban Nabi apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir, tapi janji kalian surga. Lihat bagaimana mereka kuatnya teman-teman pada saat itu. Luar biasa. Bilal didatangkan di pasir, panas, ditaruh batu panas di dadanya dari pagi sampai malam. Tetap dia mengatakan ahad, ahad. Ditanya oleh para sahabat setelah dia hijrah di Madinah, wahai Bilal, kenapa anda bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah misalnya? Maka dia mengatakan, saya tidak temukan kalimat yang paling mereka benci kecuali ahad. Sifat Allah ahad, esa. Karena bagi mereka Allah boleh punya sekutu, makanya boleh sembah berhala-berhala. Begitu juga Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu waktu di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup, waktu jadi khalifah. Lagi habis sholat, Umar bin Khattab biasanya habis sholat nanya-nanya sahabat. Ada yang lihat mimpi, ada yang punya cerita, menambah iman kami. Ada Khabbab dulu, langsung kata Umar, hai Khabbab. Umar tahu di bahasa Mekah, dia pernah juga menyiksa umat Islam dulu. Apa siksaan yang paling berat buat kamu di Mekah dulu? Khabbab gak bicara apa-apa teman-teman. Di depan semua orang-orang, dia buka bajunya. Karena laki-laki semua dibuka bajunya. Di belakang tulangnya itu, tulang belakang kita yang dari leher sampai ke tulang ekor, di sebelahnya ada lubang dalam. Dikatakan dalam riwayat ini kalau tangan kita dimasuk kepalanya bisa, kena dalamnya. Berwarna hitam, merah. Jadi orang lihat aja orang bisa rasakan sakitnya padahal tidak dirasakan. Dari atas sampai tulang ekornya. Umar nangis, sahabat nangis yang lain. Lalu kemudian Umar berkata, kamu diapakan ya Khabbab? Siapa yang buat ini? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah mereka membuka bajuku di Mekah. Lalu mereka meletakkan batu-batu yang sudah sengaja mereka panaskan. Jadi bukan batu kena panas matahari, batu sengaja dibakar di api, ditaruh disusun di tanah yang runcing-runcing. Lalu saya diseret dengan kedua tangan dan kaki saya dipegang oleh 4 orang algojo, diseret di atas batu itu. Sama bolonglah seperti ini. Tapi subhanallah enggak goyah iman mereka. Mereka kokoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang pertama yang masuk ke dalam surga? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin yang dengan mereka hal-hal yang dibenci ditangkis dan mereka sabar. Seseorang dari mereka meninggal dunia sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, tidak bisa memenuhinya. Saking miskinnya waktu di Mekah dan disiksanya sampai mereka masih berangan-angan bisa memenangkan peperangan, bisa perang lawan orang kafir, bisa punya masjid sendiri, bisa punya keluarga yang islami, bisa punya anak-anak, mereka nggak bisa. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami adalah malaikat-malaikatmu, penjaga-penjaga dan penghuni-penghuni langitmu, jangan masukkan mereka ke surga sebelum kami. Tuhan menjawab, mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku. Hal-hal yang tidak diinginkan ditepis dengan mereka. Seseorang dari mereka mati sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, dia tidak bisa menunaikannya. Saat itu para malaikat masuk dari segala pintu sambil mengucapkan, selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24.